Bismillahirrahmanirrahim sampai ke halaman berapa? 8 ya. Hadis ke 57. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza apabila aradallahu, Allah menghendaki. Iza apabila arada menghendaki Allah li'abdin terhadap seorang hamba khairan akan kebaikan, ja'ala maka dia menjadikan ghinahu kekayaan fi nafsihi berada pada dirinya, wa tuqahu fi qalbihi, dan takwanya fi qalbihi berada pada hatinya, wa iza dan apabila aroda menghendaki Allah bi'abdin terhadap seorang hamba syarran akan keburukan, ja'ala maka ia dijadikan faqrahu kefakirannya baina ainaihi di hadapan kedua matanya. Rawahul al-Hakimu an Abi Hurairah. Jadi kalau Allah menghendaki seorang hamba itu kebaikan, maka Allah akan jadikan di dalam hamba tersebut itu kekayaan terhadap dirinya. Jadi dia seorang hamba yang mudah bersyukur kepada Allah. Mudah bersyukur pada Allah. Kan ada orangnya duitnya mah banyak, tetapi dirinya itu masih aja kekurangan. Padahal kalau kita lihat orang tersebut mah udah termasuk orang kaya, tapi kayaknya mah orang tersebut masih kurang aja gitu, kurang. Nah, kalau Allah ingin menjadikan orang tersebut baik, maka Allah akan memberikan kekayaan pada orang tersebut. Cukup dah dengan nikmat yang Allah berikan. Kan nikmat yang Allah berikan kan banyak sama kita. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita juga. Dan kalau Allah menghendaki seorang hamba itu keburukan, maka Allah akan menjadikan pada dirinya itu kefakiran di hadapan kedua matanya. Jadi kalau Allah ingin menjadikan orang tersebut hamba itu buruk, Allah jadikan itu dia merasa kurang manja gitu, dengan segala apa-apa yang Allah berikan kepada dirinya. Padahal mah udah cukup. Hamba yang paling bagus, hamba yang apa? Ya kan manusia kan ada 4 ya. Di golongan itu manusia ada 4. Yang pertama adalah manusia yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan juga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling afdal tuh. Kekayaan punya, bertakwa kepada Allah itu afdal. Maka kekayaannya tersebut dipakai, dipergunakan untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersih, duitnya banyak, orang kaya, dan juga dia bertakwa kepada Allah. Kan ada orang kaya yang pelit, ada. Kalau orang kaya pelit kan repot. Kita nggak dapat nikmatin lah. Kalau di Jakarta nggak mau. Siapa tuh orang kaya yang pelit? Siapa? Qarun, Salabah tuh. Itu jelas tuh orang kaya yang pelit tuh. Contohnya kita yang udah jelas tuh, Qarun. Salabah juga sama, ketika diminta zakat itu nggak mau. Ya, kalau kita banyak duit mah jangan beli. Kalau kita banyak. Dan orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dia akan kaya. Walaupun gajinya pas-pasan, tapi dia cukup. Bersyukur sama Allah, ya kan? Cukup aja. Enggak mudah ngeluh sama orang. Kan ada orang gajinya udah puluhan juta itu, tapi ngeluh jalan terus ngeluh. Dan orang lain lagi, gaya hidupnya terlalu kuat. Yang pertama. Yang kedua, hadis ke-58, idza aradallahu, apabila Allah menghendaki bi'abdin, bagi seorang hamba khairan, kebaikan, faqahahu, maka dia membuatnya memahami fiddin, di dalam urusan agama. Tadi yang pertama apa tuh? Orang kaya, ya kan? Yang dalam hatinya itu dia bertakwa kepada Allah, udah kaya bertakwa. Yang kedua adalah orang yang Allah kehendaki dia kebaikan, maka dia itu paham di dalam masalah agama, maka dia dibuat paham, dibuat pemahaman di dalam masalah agama. Jadi orang-orang yang paham agama itu orang baik, Bu. Orang-orang yang paham agama itu dalam hadis adalah orang baik. Dan orang baik, orang kaya yang baik, yang bertakwa, jangan dimusuhin. Orang kaya takwa, jangan dimusuhin. Begitu pula orang yang paham agama, jangan dimusuhin. Karena orang yang paham agama, kata Nabi, adalah dia yang diberikan oleh Allah kebaikan. Orang yang paham dalam soal agama adalah seorang hamba yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak Bani Israil. Orang Bani Israil itu dalam tafsir surah Yasin kan kita lihat. Umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, nabinya aja dibunuh. Orang-orang soleh, orang-orang zuhud pada dibunuh. Padahal orang-orang min ahlul khair, orang-orang kebaikan. Dan orang-orang yang Allah kehendaki orang tersebut baik, maka Allah jadikan orang tersebut paham di dalam masalah agama. Nah, kalau kita mau jadi orang baik nih, ngaji kita biar bener. Ngaji dong. Kalau kita ngaji biar benar, nanti Allah akan menjadikan kita min ahlil khair, ahli kebaikan. Bukan manusia lagi yang menilai, Allah yang menilai. Kalau manusia maka kadang kacamatanya salah. Kita anggap dia baik, ternyata dia jahat. Manusia mah ya. Kita anggap dia jahat, ternyata dia baik. Tapi kalau Allah yang menilai, tidak akan salah. Kalau Allah yang nilai mah begitu. Kita kadang kan suka melihat orang itu dari kacamata kuda apa tahu ya. Kita anggap dia baik tuh, ternyata dia jahat. Kita anggap dia jahat, ternyata baik. Tapi kalau jelas orang yang paham di dalam masalah agama, itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang baik.
Jadi jangan suka kita musuhin orang-orang min ahlul khair, orang-orang yang paham agama. Jangan kita musuhin, jangan. Siapapun dia. Kita punya anak kita belajar sama guru ngaji. Berarti kan guru ngaji tersebut orang baik. Jangan kita musuhin gurunya anak kita, jangan. Kenapa? Anak kita udah diajarin ngaji. Berarti apa? Berarti yang sudah mengajarkan anak kita itu termasuk orang-orang baik. Lah orang-orang baik udah ngajarin ngaji anak kita, udah ngajarin kita juga, udah ngajarin suami kita juga. Udah ibaratnya kalau misalnya ada urusan ditolong, kita musuhin. Ya Allah, yang mana tuh bukan manusia lagi tuh. Allah yang mana? Allah yang mana? Dalam hadis, kalau kita bicara hadis biar kita sama-sama, oh ya Allah, ternyata begitu. Kalau kita misalkan memusuhi orang kaya yang bertakwa, orang yang ahli agama, paham agama, kita musuhin, salah lawan lu, gitu ibaratnya. Salah lawan. Kenapa? Nabi yang bilang. Nggak boleh kita tuh, ada orang kaya yang baik, bertakwa, kita apa tuh? Kita musuhin, kita jauhin, jangan. Ada orang yang paham agama, kita musuhin, kita jauhin, kita nggak boleh. Kenapa? Allah nanti yang marah. Karena Allah yang menghendaki orang tersebut menjadi orang-orang ahli kebaikan. Lalu bagaimana supaya kita itu menjadi orang ahli kebaikan? Ya tentunya menjalankan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan daripada larangan-larangan Allah. Maka kita nanti jadi orang baik. Wa zahadahu, dan membuatnya zuhud fid dunya, terhadap perkara dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu apa zuhud? Zuhud di dalam masalah dunia apa zuhud? Sikap hati yang tidak terpaut kesenangan dunia, dia lebih mengutamakan akhirat, itu zuhud. Ada orang yang zuhud, ya Allah dia mah dunia mau, cuma nggak terlalu dipentingin dunia, yang diutamakan itu akhirat. Bukan berarti dia nggak butuh dunia, bukan. Dunia mah butuh, cuma nggak terlalu dipentingkan. Yang lebih diutamakan adalah akhirat. Nih kalau kita punya anak nih, anak kita banyak nih, ada 3 misalkan. Saya seringkali mengatakan ceburin anak kita, masukkan anak kita ke agama, jangan ke umum semuanya. Biar apa? Biar nanti udah tuanya kita enak, udah kita matinya juga nanti enak. Kenapa? Anak kita ada yang paham masalah agama. Syukur-syukur kalau semuanya dicebur ke agama. Karena kalau kita misalkan ke agama mah dunia dapat, akhirat dapat kan. Ceburin jangan umum semuanya. Nanti udah tuanya baru terasa. Apalagi kalau udah meninggal lebih terasa lagi. Ya Allah, ternyata waktu saya menyekolahkan anak saya ke pesantren apa ke agama, atau saya tuntun anak saya untuk diajarkan kepada guru ngaji dan sebagainya, ya Allah baru terasa sekarang. Ketika sudah tua atau ketika sudah di kuburan terasa, ya Allah saya lagi di kuburan, anak saya lagi ngaji di alam dunia. Ya Allah indahnya, nikmatnya begitu kita menerima hasilnya. Wa basarahu, lalu dia memperlihatkan kepadanya uyubahu, aib-aib dirinya. Jadi kalau orang yang baik itu nggak selalu ngurusin perkara orang lain. Dia udah sibuk sama perkara dia sendiri, sama aib dia aja udah sibuk. Kalau baik itu. Kan kalau kita mah kadang kepo sama urusan orang lain. Ya, pengen tahu baik sama urusan orang lain. Padahal urusan kita aja, aib kita itu banyak. Apa yang kita ngurusin orang? Min husnil mar'ati tarkuhu ma la ya'nihi, kata Nabi begitu. Orang yang baik adalah orang yang tidak mau ngurusin urusan orang lain. Itu kata Nabi begitu. Ini urusan orang lain kita pengen tahu baik, ngatur lagi dan sebagainya. Kata Nabi itu min husnil mar'ati tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau bukan urusan kita mah antepin aja udah. Itu urusan kita.
bukan urusan kita pengen tahu, pengen masuk di situ dan sebagainya. Nah, siapa kita? Dan kita lebih senang itu mencari kesalahan orang lain. Padahal kesalahan kita, aib-aib kita itu banyak. Dan orang-orang yang baik itu dia selalu sibuk untuk apa? Memperhatikan daripada aib-aib akan dirinya, bukan aib orang lain sibuk. Coba kalau ibu sibuk tuh dengan hal-hal kebaikan, udah nggak kepikir tuh untuk aib-aib orang lain, nggak kepikir. Kenapa kadang kita suka kepikir aib-aib orang, urusan orang? Kenapa? Karena kita nggak pernah disibukkan dalam hal-hal kebaikan. Ini orang lagi ngaji nih, kan nggak mungkin lagi ngaji gosipin orang. Kalau sibuk ngaji, coba dah selesai ngaji dong, nongkrong di belakang mana gitu ya. Ada apa entar? Yang namanya orang ngobrol mah. Rawahul Baihaqi an Anas. Hadis 59. Iza aradallahu, apabila Allah menghendaki bi 'abdihi, bagi hamba al khair akan kebaikan. Bukanya tentang masalah kebaikan supaya kita untuk apa tuh? Selalu mengutamakan kebaikan, selalu berusaha untuk selalu berbuat baik. Ini hadis tentang kebaikan. Karena hadis Mukhtar Hanal Nabawiyah ini masalah tentang sehari-hari. Entah bahas apa gitu. Kan masalah ini bahas kebaikan. Kita beda lagi bahas. Kalau kita ngaji sampai hatam, ternyata yang kita lakukan dalam sehari-hari ternyata memang sudah garis besar sudah ada dalam kitab Mukhtar Hanal Nabawiyah. Iza aradallahu, apabila Allah menghendaki bi 'abdihi bagi hambanya al khairat akan kebaikan, ajala, maka dia menyegerakan lahu untuknya al uqubata, hukuman fid dunya, di alam dunia. Wa iza aradallahu, dan apabila Allah menghendaki bi 'abdihi bagi hamba-hambanya asyarra, akan keburukan, amsaka, maka dia menahan anhu, hukuman bizambihi, sebab dosanya, hatta yuwafa bihi, hingga dipenuhi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wah, saya aman-aman aja di dunia, jahat sama orang aman-aman aja. Hati-hati, kita sama Allah ditumpuk di akhirat. Kan ada orang begitu. Kenapa sih tuh orang perasaan mencuri, berzina, mabuk, kok aman-aman aja kan gitu. Dan saya merasa dikit-dikit langsung diazab, langsung kena gitu hukuman. Dia santai-santai aja, merasa kayak nggak ada pengaruh, nggak ada masalah, nggak ada problem. Padahal kita tahu keadaan sehari-harinya, jahat, minum, makan, mabuk gitu, hal-hal menjahit. Kali aman-aman aja, jangan salah. Nanti sama Allah ditumpuk tuh, ya hukumannya, ya kan, dipenuhi nanti pada hari kiamat. Nah, kalau misalkan saya tanya ibu, misalkan di alam dunia berbuat dosa, maksiat dan sebagainya, kira-kira ibu pengen diazabnya itu di dunia apa di akhirat? Hah? Ini kita nih buat dosa nih, kita buat dosa kita, pengennya diazab di dunia apa di akhirat? Kalau yang bener mah pengen udah di dunia aja dia dibalas. Kenapa? Balasan dunia mah nggak terlalu parah, kalau di akhirat mah parah. Iya. Terus bagaimana supaya nggak dihukum di dunia? Ya jangan kita berbuat salah, gitu dong manusia. Kita nggak mau nih kena hukuman di alam dunia. Kalau ditanya, ketika kita buat dosa mau diazab di dunia apa di akhirat? Di dunia aja. Balik lagi. Bagaimana supaya lolos daripada hukuman dunia? Ya jangan kita berbuat salah, jangan kita berbuat dosa, jangan kita berbuat maksiat. Jadi nggak usah lah kita dihukum di dunia, jangan dihukum, di akhirat juga jangan dihukum. Macam begitu kita. Nggak enak di dunia kalau dihukum dulu kan nggak enak. Bentar-bentar ya akan kena musibah, bentar-bentar ada aja sesuatu yang kan nggak enak. Hadis ke-60. Idza aradallahu, idza apabila aradallahu, Allah menghendaki bi 'abdihi, bagi seorang hamba, fatahalahu, maka dia membukakan baginya
qufla qalbihi, kunci hatinya. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki bagi seorang hamba itu dibukakan baginya, maka kunci hatinya, wa ja'ala fihi, dan dia menjadikan di dalamnya al-yaqina, keyakinan, wasidqa, dan kejujuran, wa ja'ala, dan dia menjadikan qalbahu, hatinya, wa'iyan, menyadari, lima salaka fihi, apa yang ia tempuh padanya. Wa ja'ala qalbahu, dan dia menjadikan hatinya saliman, selamat. Wa lisanuhu, dan lidahnya shadiqan, jujur. Wa khaliqatahu, dan akhlaknya itu mustaqimatan, lurus. Wa ja'ala, dan dia menjadikan uzunahu, telinganya, sami'atan, pendengarannya itu tajam. Wa 'ainahu, dan matanya, basiratan, berpenglihatan tajam. Rawahu Syaikhu an Abi Dzar. Hadis ke-61. Idza aradallahu, apabila menghendaki Allah infaza qada'ihi, melaksanakan keputusan. Jadi apabila Allah menghendaki untuk melaksanakan keputusan, wa qadarihi, dan takdirnya, salaba, maka dia mencabut zawil uquli, dari orang-orang yang berakal, uqulahum, akal-akalnya mereka, hatta, sehingga yanfuza, dilaksanakan, fihim, terhadap mereka, qada'uhu, keputusan, wa qadaruhu, dan takdirnya. Faiza, maka apabila qada, telah melaksanakan amrahu, perkaranya, radda, maka dia mengembalikan uqulahum, akal-akal mereka, wa waqa'atin nadamatu, wa waqa'ati, lalu timbullah an-nadamatu, penyesalan dalam diri mereka. Rawahu Dailami an Anas. Hadis 62. Iza aradta, apabila engkau hendak, antaf'ala, mengerjakan, amron, suatu perkara, fatadabbar, maka berpikirlah dulu. Kadang kita kalau misalkan mau ngambil keputusan, mengambil perkara itu nggak dipikir dulu. Kalau kata Nabi, kalau kita ingin mengerjakan suatu perkara, ngambil keputusan, pikir-pikir dulu, jangan tergesa-gesa. Pikir, nggak boleh langsung soalnya mentok ya, nggak. Pikir dulu. Kalau suatu perkara, ya kan, kita fatadabbar, maka pikirkan dulu mudarat dan manfaat. Jangan tergesa-gesa keputusan kita dalam rumah tangga, nggak boleh. Yang tergesa-gesa dalam apa saja kita, jangan tergesa-gesa. Pikir dulu, ini kira-kira bagus apa enggak, bagaimana kedepannya. Karena itu fatadabbar, maka pikirkanlah dulu, atibatahu, akibatnya. Jadi jangan langsung kita main asbun aja, jangan langsung kita ambil tindakan dulu gitu, jangan ngambil tindakan langsung, jangan. Pikir dulu, lagi. Apabila engkau hendak mengerjakan suatu perkara, maka pikirkanlah dulu akibatnya. Pikirin dulu akibatnya tuh, kira-kira tuh bagus apa enggak akibatnya. Jangan main langsung ambil kesimpulan aja, jangan.
Pikir. Kata Nabi pikir. Fa in kana khairan, maka jika ada akibatnya itu baik. Udah mikir nih, oh ternyata ini baik nih gitu. Karena udah dipikir dulu tuh, nggak langsung tergesa-gesa. Karena yang tergesa-gesa itu dari setan. Langsung keputusan tergesa-gesa. Enggak, pikir dulu. Kita pikir. Jangan tergesa-gesa kita. Santai dulu. Ya. Kira-kira apa akibatnya kalau kita misalkan ambil tindakan keputusan ini, bagaimana itu kelanjutannya begitu. Kata Nabi begitu. Fa in kana khairan, maka jika ada akibatnya itu baik, famdi, maka kerjakanlah. Oh kayaknya udah pikir-pikir nih, udah matang-matang nih. Wah kayaknya baik tuh, udah lakukan. Next lanjut. Kerjakan yang baik-baik. Wa in kana syarran fantahi, dan jika ada akibatnya itu buruk, fantahi, maka tinggalkanlah. Jangan dilakuin. Udah tahu ini buruk, dikerjakan, dilanjutkan. Apa namanya, suatu perkara itu enggak, tinggalkan. Jadi kalau kita mengambil sesuatu itu, kita pikirkan terlebih dahulu akibatnya, baik atau buruk. Itu Nabi yang ajarin. Sehingga apa? Nanti ketika misalkan kita sudah dipikirkan matang-matang dengan pertimbangan sebagainya, ketika baik langsung kita kerjakan. Soalnya kalau misalkan terburu-buru, kita tanpa berpikir ternyata salah gitu, ya kan? Apa yang terjadi? Yang ada nanti penyesalan. Apa begitu? Misal kita punya anak kita itu mau masuk di sekolahan, yang sekolah 1 dan sekolahan 2, ya kan? Kita nggak berpikir dulu, nggak istihara dulu, nggak langsung putusan aja, udah enggak, pikirin dulu. Kira-kira yang bagus daripada dua itu yang mana? Kalau bagus lanjutin, kalau nggak bagus ya tinggal. Rawahu Bukhari. Hadis ke-63. Iza aradta, apabila engkau menghendaki amron, mengerjakan suatu perkara, fa'alaika, maka engkau harus bitu adati, bersikap tenang. Jadi kata Nabi, apabila engkau menghendaki mengerjakan suatu perkara, maka engkau harus bersikap tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, tenang. Kalau tadi pikirin tuh, habis kita pikirin, tenang kita, kata Nabi. Tenang, oh ya Allah bisa pikirin, tenang. Jangan kita mengambil keputusan dalam keadaan tergesa-gesa atau dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan yang ibaratnya kita itu udah usah bodoh, enggak, tenang gitu. Jadi jangan apa tuh, jangan terburu-buru, ya kan, dengan bersikap tenang. Itu Nabi yang ngajarin, sehingga kita nanti ketika bersikap melangkah tidak menjadi kesalahan bagi kita. Hatta sehingga yuriyakallahu, menunjukkan kepadamu, yaitu Allah, minhul makhraja, jalan keluar darinya. Sampai kapan tuh? Sampai Allah memberikan jalan keluar bagi orang tersebut. Ketika ada perkara, jangan terburu-buru, pikirkan dengan tenang. Kan kadang orang tua kita kan dulu gitu ya. Nah, kamu jangan terlalu buru-buru mengambil keputusan. Terus jangan terlalu ceroboh, tergesa-gesa. Jangan semangat aja, tenang. Kan gitu orang tua kita juga. Pikir dengan baik-baik, lalu dengan keadaan tenang barulah kita bersikap, ambil keputusan. Karena di dalam hidup kita itu kan banyak sekali problem-problem, permasalahan, terutama dalam rumah tangga, dalam masalah anak, iya, dalam masalah apa aja lah, banyak lah itu. Sehingga kita itu padahal kalau misalkan kita diambil secara tanpa berpikir, tergesa-gesa, tanpa dengan hati tenang, yang ada itu nanti apa tuh? Tadi ada itu
bisa menjadi tidak baik. Santai aja. Nabi ngajarin tuh. Perkara apapun tuh, ya pikir dulu, santai, barulah kita ambil keputusan. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan Al-Imam Bukhari. Yang berapa sekarang? 64. Iza aradta, apabila engkau berkehendak, antazkura, menyebut uyuba, aib-aib ghairika, orang lain. Jadi kalau kita ingin menyebutkan aib-aib orang lain, fazkur, maka ingatlah kata Nabi, uyuba nafsika, aib-aib akan dirimu sendiri. Nih kalau kita mau ceritain orang yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, kata Nabi, ingat, fazkur, ingatlah uyuba nafsi, akan aib-aib pada dirimu. Jadi jangan sibuk kita ngurusin aib orang. Nabi ngajarin tuh, Haji, Nabi yang ngajarin. Nah ini kita Nabi. Karena kita kan sibuk banget ngurusin aib-aib orang. Seneng banget kalau misalkan kita membicarakan aib orang itu berjam-jam, kita kadang kuat, kita duduk demprong, kita ngaji setengah jam pulang. Udah pada gelisah, muak, ngantuk lagi gitu. Tapi kalau membicarakan aib orang nih, entar selesai ngaji kita nauzubillah. Ngomongin aib orang tuh 2 jam, dia sampai jam 12 kuat. Lihat, bener nggak? Yang Nabi bilang gitu. Padahal kalau kita mau menyebutkan aib-aib orang, ingat kata fazkur uyuba nafsika, ingatlah akan aib-aib dirimu sendiri. Sehingga kita nggak sibuk ngurusin orang lain. Sehingga kita nggak sibuk ngurusin aib-aib orang lain. Kalau kita masih sibuk ngurusin aib orang lain, padahal aib kita aja banyak. Coba kalau aib kita dibuka sama Allah, diperlihatkan sama manusia, malu gak kita? Dan barang siapa orang yang suka membuka aib orang lain, maka dia sendiri pun nanti akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah kita. Janganlah kita membicarakan aib-aib orang lain. Kata Nabi, jangan. Biar apa? Biar kita hidup kita selam. Ketika ada orang mau membicarakan, kita tutup mulut kita, kita tutup telinga kita. Ya Allah, saya mau mendengar gituan, saya mau yang baik-baik aja. Saya nggak mau yang ada yang permusuhan, perpecahan, nggak mau. Saya pengennya hidupnya enak, hidup baik-baik aja. Kenapa? Hidup saya sebentar. Gitu. Maka kalau kita ngikutin hadis Nabi, kita selamat, Bu. Selamat kita. Kata Nabi mah tuh, jangan ngurusin orang, jangan suka membuka aib orang. Kalau ada keputusan, ada masalah apa aja, kita pikir-pikir dulu dalam keadaan tenang, nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh emosi, nggak boleh kita ibaratnya pandang dulu, lihat dulu manfaat dan mudaratnya, kita pikir terlebih dahulu. Barulah kita bisa mengambil keputusan. Rawahu Rafi'i. Hadis 65, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hadis yang kita baca dapat mempengaruhi daripada hati-hati kita, merubah daripada sikap-sikap kita yang selama ini masih kurang, masih banyak salahnya, masih banyak dosanya, masih banyak kelirunya. Mudah-mudahan dengan kita banyak duduk di majelis ta'lim, membaca hadis Nabi, membaca daripada tafsir-tafsir Al-Quran yang kita baca, yang kita pahami, yang ada referensi kitabnya, mudah-mudahan dapat membuat hati-hati kita itu bersih, ikhlas, ridha kepada Allah Subhanahu, dan kita dijadikan hamba-hamba yang mukhlisin, hamba-hamba yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.